Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, pada pagi hari ini kita kembali mengadakan rutinitas kita, yaitu taklim setiap ba'da subuh. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai tugas orang yang bertakwa. Karena Ramadan yang telah kita lewati sekitar berapa hari ya? 2 minggu ya Pak ya? 2 minggu Ramadan ya sudah kita lewatin. Maka apakah di bulan Ramadan kemarin itu kita mendapatkan predikat takwa atau tidak? Kita mendapatkan predikat takwa atau tidak? Insya Allah, betul Pak ya. Karena memang seperti apa yang dikatakan Pak Anto kemarin ya, ayat terakhirnya la'alakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Sedangkan bertakwa itu banyak sekali di dalam ayat-ayat itu diperintahkan untuk bertakwa. Nah, Ramadan ini adalah sarana seorang hamba untuk mendapatkan gelar, yaitu gelarnya apa? Gelarnya ya takwa itu tadi Pak, menjadi orang muttaqin. Tapi gelar ini ya tidak hanya sekedar gelar. Apakah Allah akan membiarkan begitu saja seorang hamba dengan gelarnya itu, dengan ketakwaannya? Tentu tidak. Maka ketika diperintah untuk menjadi orang yang bertakwa, sekaligus Allah memberikan tugas kepada orang yang bertakwa tersebut. Nah, ada beberapa tugas bagi orang yang bertakwa di dalam Al-Quran. Kira-kira mungkin ada 6 atau 7 tugas pokok orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita sanggup ya. Mudah-mudahan Pak. Kalau kita udah tadi dapatkan gelar insya Allah, maka kita harus menjalankan tugas pokok. Yang pertama yaitu tugas pokok orang yang bertakwa adalah mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa buka di surat Al-Maidah, surat kelima, ayat 35 Pak. Sudah Pak? Bunyinya apa Pak Anis? Baju udah? Pakai kacamata. Pakai kacamata Pak Jul. Santai aja udah. Saya bacain ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilah
wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, terus bertakwalah kepada Allah, artinya diperintah untuk takwa, dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Jadi perintahnya kita disuruh untuk bertakwa. Selanjutnya diberi tugas. Tugasnya yaitu mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tugas apa saja yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa itu? Tentu banyak sekali, seperti sholat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Tetapi itu semua adalah teknis daripada tugasnya. Nah, tentu sebelum menjalankan tugas, maka harus didasari dengan ilmu. Nah, ini tugas utama untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ilmu. Sebab kalau orang yang mendekatkan diri kepada Allah, baik itu sholat maupun puasa, tapi tidak berdasarkan ilmu, maka tugasnya akan berpotensi salah. Benar nggak Pak? Kalau nggak didasarin ilmu, kemungkinan besar tugasnya bisa salah. Saya kasih contoh misalnya gini Pak. Dulu ada kisah orang yang sholat selama 60 tahun, tapi sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena dia hanya menjalankan tugas tapi tidak didasarin ilmu. Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la yusalli sittina sanah. Sesungguhnya ada seseorang hamba yang sholat selama 60 tahun, matuk balulahu sholatun la'allahu yutimur ruku wala yutimus sujud. Ya. Namun tidak diterima oleh Allah amalan sholatnya selama waktu 60 tahun itu, walaupun hanya satu sholatnya, karena dia tidak menyempurnakan ruku atau sujudnya, atau kadang dia menyempurnakan ruku tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Jadi perlu diperhatikan dalam menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Allah ini, kita harus berilmu dulu. Ini hadis riwayat Hasan dari Ibnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, aswa'un nasi sariqatal ladhi yasriku min sholatihi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriku min sholatihi? Qala la yutimu ruku'aha wala sujudaha au qala la yuqimu sholtahu fir ruku'i was sujud. Manusia paling buruk pencuriannya adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Maka sahabat bertanya, bagaimana ia mencuri sholatnya? Maka Rasulullah menjawab, dia tidak menyempurnakan ruku
dan sujudnya. Atau beliau bersabda, dia tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Hadis riwayat Ahmad, disahkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi perlu diketahui, apapun kalau kita diperintahkan untuk menjalankan tugas, baik urusan dunia maupun akhirat, maka sebaiknya harus punya dasar. Sebab kalau tidak punya, akan berpotensi menjadi salah tugas itu. Sebagaimana contoh tadi, 60 tahun Pak, nggak diterima sholatnya. Maka berdasarkan ini, mari kita menjalankan tugas Allah yang berbentuk sholat ini untuk bisa mengamalkan ilmunya. Kita harus tahu ilmunya dulu. Bagaimana sempurnanya rukuk, bagaimana sempurnanya sujud. Kira-kira penting nggak, Bino? Penting ya, Pak ya? Kan sayang kita udah tunggang-tungging tapi nggak diterima ya, Pak. Sayang. Ya nggak, Pak Eri? Sendirian di situ. Ada itu sebelah kirinya ada itu. Kemudian pada suatu hari Rasulullah SAW juga melihat seorang yang sholat dengan gerakan cepat tanpa menyempurnakan posisi sujud dan rukuknya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau dia mati dalam kondisi sholat model seperti itu, maka ia mati bukan atas petunjuk Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah berlepas diri. Makanya perlu diperhatikan sekali lagi, ketika kita sholat, rukuk dan sujudnya untuk disempurnakan. Artinya apa? Harus ada tumakninah. Maka kadang saya itu heran kalau ada orang sholat 2 rakaat itu bisa 1,5 menit. Ini nggak tahu saya bacaannya apa itu. Sujud rukuknya gimana? Jadi harus mengutamakan kualitas, jangan kuantitas. Sehingga insya Allah dengan kualitas kita bisa menjalankan tugas dengan baik. Contoh yang lain apa Pak? Selain sholat, yang gampang aja lah, puasa. Puasa juga perlu ilmu nggak Pak? Perlu. Karena hakikatnya semua ibadah itu perlu ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos." Nah ini kalau orang yang tidak mempunyai dasar ilmu untuk berpuasa, dikatakan oleh Rasulullah, betapa banyak orang yang puasa namun tidak mendapatkan pahala puasanya, kecuali lapar dan haus. Sia-sia lagi Pak. Maka perlu diimbangi dengan ilmu. Jangankan seperti itu, untuk orang yang puasa dusta saja nggak boleh Pak. Ini perlu hati-hati sekali Pak. Ketika seseorang itu berpuasa, sekarang kita lagi berpuasa ini ya, ada yang berpuasa, jangan berkata dusta aja Pak, karena Allah nggak akan butuh dengan puasanya. Kata Rasulullah SAW bersabda, "Man lam ya'da qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatu fi ayyada ta'amahu wa sarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta ketika puasa dan malah melakukan dusta, maka Allah tidak butuh dengan rasa lapar dan haus yang ia tahan. Nah, inilah contoh tugas manusia diberikan itu ketika sholat maupun puasa atau yang lainnya harus didasari dengan ilmu.
Inilah salah satu kita mencari jalan atau wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar tugas kita menjadi baik, menjadi sempurna. Kemudian selain tugas tersebut, ada lagi tugas orang yang bertakwa adalah untuk mempersiapkan hari esok, mempersiapkan diri untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Kira-kira perlu persiapan nggak? Perlu bekal nggak itu? Apa Pak bekalnya Pak? Bekalnya? Iya, iya, itu semua bekal semua Pak. Amalan kita juga termasuk bekal semua Pak. Seorang ulama yaitu Qatadah mengatakan bahwa hari kiamat itu dekat. Jadi hari esok yang dimaksud adalah dalam ayat tersebut mengenai hari kiamat. Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan ayat di atas, yaitu ayat 59 surat 59 ayat 18. Maaf tadi belum dibacakan ya Pak ya. Al-Hasr ayat 18. Udah ketemu Pak Zul? Ya ayyuhalladzina amanut taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Terus dan diulangi lagi, bertakwalah kepada Allah, dan Allah akan tahu apa yang akan dikerjakan untuk hari esok. Apa kan Pak Anis? Ya kita buka dulu Pak. Kita buka dulu supaya jelas. Al-Hasr ayat 18. Surat ke-59 ayat 18. Terus artinya Pak, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi untuk mempersiapkan hari esok. Nah itu tadi antaranya hari esok itu banyak amalan-amalan yang harus kita persiapkan sebagai bekal kita nanti. Walaupun masuk surga itu karena rahmat, tetapi kita juga perlu amalan sebagai bekal nanti. Kan masuk surga ya perlu bekal Pak. Bekalnya amal dan iman. Kalau nggak punya bekal ya di sono kelontang-kelantung nanti kan. Kurang sedep Pak. Ya itu adalah mempersiapkan diri untuk hari esok. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Jadi kita perlu perhitungan Pak, menghitung diri kita sendiri. Apakah amalan-amalan yang kita perbuat ini sudah benar atau belum? Maka perlu introspeksi.
Kita harus selalu mengupgrade, memperbaiki diri dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dan seterusnya. Karena ini perlu kita lakukan agar bekal nanti di hari kiamat kita benar-benar mempunyai bekal yang baik. Sebab jangan sampai ada amalan-amalan buruk yang kita bawa sebagai bekal, jangan sampai itu. Nah, amalan-amalan baik itu ada ukurannya, Pak. Bisa diterima atau tidak amalan kita itu ada ukurannya. Ukurannya apa, Pak, kira-kira? Ukurannya sholat, Pak. Sholat itu sendiri, Pak. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat, min amalihi sholatuhu, dari amalnya adalah sholatnya. Terus fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha, fa in fasadat faqad khaba wa khasiral. Jika sholatnya baik, maka amalan tersebut baik. Maka amalan tersebut baik, maka baiknya itu adalah yang diterima. Jika sholatnya rusak, sungguh ia menjadi orang yang rugi, tidak diterima. Kembali lagi ke atas tadi, bahwa sholat itu diperlukan ilmu, dan sholat ini baik tidaknya nanti akan menentukan amalan kita. Kalau sholatnya baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka kata Rasulullah amalannya pun pasti baik. Semua amalan pasti akan baik. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya rusak, maka amalannya juga rusak. Dasarnya sholat dulu, Pak. Iya, Pak. Nanti dikembangkan lagi, Pak. Tapi yang penting intinya ukurannya sholatnya dulu. Itu hadis Abu Dawud, An-Nasai, dan Tirmizi. Karena sholat itu juga merupakan pangkal atau pokok semua urusan, Pak. Dan menjadi sholat itu menjadi tiangnya agama. Maka kalau tadi dikatakan sholatnya rusak, berarti roboh. Tiangnya itu enggak ada, roboh. Jadi yang pertama tadi adalah mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mencari bekal untuk hari esok, mempersiapkan, ya. Kemudian yang ketiga, yaitu bergaul dengan orang-orang yang benar. Tugas orang yang bertakwa adalah bergaul dengan orang-orang yang benar. Ini kita bisa dibuka di surat At-Taubah ayat 119. Surat ke-9 At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Benar, Pak Jul? Ya, artinya apa, Pak Jul? Ya. Nah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Diperintah untuk bertakwa. Dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ya. Orang yang benar itu siapa, Pak? Siapa ya orang yang benar ini?
orang beriman. Ya, yang jelas orang yang benar yaitu setiap perkataannya tidak pernah dusta, kemudian perbuatannya tidak pernah mencederai orang, dan yang baik akhlaknya. Perkataannya benar, perbuatannya baik, akhlaknya juga baik. Gimana cara mengetahui itu semua? Kalau seseorang itu tidak pernah dusta, tidak pernah mencederai orang, kira-kira apa Pak untuk mengetahui itu? Oh, si A itu baik, itu akhlaknya baik, tidak pernah dusta. Walaupun kemungkinan karena manusia ini memang tempatnya salah dan lupa, kemungkinan juga ada dusta, tetapi seminimal mungkin kita bergaul dengan orang-orang yang tidak berdusta. Contohnya gini aja Pak, orang yang dikasih amanah, ya itu untuk ukur itu aja Pak. Benar nggak Pak Tok? Nah, ketika orang itu diberi amanah, bagaimana ia menjalankan amanah tersebut, tugas yang diberikan kepada dia? Siapa saja itu? Ya, tentu siapa saja yang diberi amanah. Bisa dari ketua DKM, ini juga amanah, ketua RT, bahkan sampai presiden. Ini semua adalah amanah. Nah, kita bisa mengukur apakah orang ini sering berdusta atau tidak. Maka kalau orang itu tidak pernah berdusta, akhlaknya baik, tidak pernah mencederai orang, nah itulah kita perlu bergaul dengannya. Karena pergaulan ini akan berdampak kepada kita sendiri. Kalau orang itu baik, akan berdampak baik pula kepada kita. Selain orang yang diberi amanah, orang juga bisa melihat ketika safar, ketika mengadakan perjalanan jauh. Dalam suatu riwayat mengenai safar ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang yang memberikan rekomendasi semacam itu kepada temannya. Lalu Umar bin Khattab ini bertanya, apakah engkau pernah safar dengannya? Apakah engkau telah bergaul dengannya? Jika jawabannya iya, maka bergaulah dengan mereka. Maka Umar pun menerima. Tetapi jika ia belum pernah, maka Umar mengatakan, engkau belum mengetahui hakikat senyatanya orang tersebut. Jadi antara amanah dan safar itu bisa untuk mengukur baiknya seseorang. Ajalah ketika safar, karena safar sendiri itu merupakan sebenarnya merupakan azab Pak. Safar itu karena terdapat kesulitan dan kesusahan. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, as-safaru kitfatun minal azabi yamna'u ahadakum ta'amahu wa sarrabah wa naumahu fa idza qada ahadukum nahmatuhu min safarihi falyu'ajjil illa ahlihi. Bepergian atau safar itu bagian dari azab. Seseorang akan terhalang, terganggu dengan makan, minum, dan tidurnya. Maka apabila seseorang telah menunaikan safarnya, hendaklah ia menyegerakan diri kembali kepada keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Pernah merasakan nggak Pak, ketika safar itu kita kesusahan makan,
kesusahan minum, kurang tidur, pernah Pak? Sering ya. Nah itulah sebenarnya safar itu bagian dari azab. Harusnya kalau kita di dalam keluarga itu bisa makan gampang, minum gampang, ya tinggal buka keran udah mau minum ya. Tapi ketika safar adanya kesulitan atau kesusahan untuk mendapatkannya. Maka dikatakan orang safar itu seperti orang bagian dari azab. Dah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu menjaga hubungan dengan sesama. Itu ada di Al-Anfal ayat 1. Surat ke-8 ayat 1. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Wattaqullah wa aslihu data bainikum. Wa atiullahu wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Lalu ayat berikutnya, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama. Ya. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Apa korelasinya ini, Pak? Tadi rampasan perang, kemudian untuk menjaga hubungan sesama. Karena harta itu, Pak, berpotensi untuk cerai-berai, Pak. Nah, iya, Pak, untuk terbelah. Contoh aja warisan, Pak. Sampai bunuh-bunuhan, ya Pak Anto ya. Ya nggak Peri. Contoh aja harta warisan itu. Makanya harta itu perlu dijaga, apalagi tadi dikatakan itu milik Allah dan Rasulnya. Maka pembagian pun harus mengikuti syariat. Warisan nggak bisa sembarangan, Pak, ada aturannya. Nah ini penting karena manusia ini sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari bantuan orang lain. Kita butuh seseorang, seseorang juga butuh kepada kita, maka harus ada take and give itu, Pak ya. Saling memberi, saling menerima. Nah ini salah satu upaya yang baik, yang efektif untuk memperkukuh kebersamaan. Sebab di dalam Islam sendiri kita juga diperintahkan untuk saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Itu perintahnya di situ, Pak. Lalu ketika ada seseorang teman kita dan kita mampu untuk bisa menolong, maka tolonglah, Pak. Karena ada hadiahnya nanti orang yang mau menolong sesamanya ini. Karena tadi efeknya menjaga sesama. Kata Rasulullah SAW, "Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi." Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Tuh, pentingnya di situ, Pak. Jadi ketika kita bisa menolong seseorang, maka Allah pun akan menolong kita. Jadi jangan khawatir, Pak. Semampu kita tentu, ya. Baik itu bisa dengan harta, dengan pikiran, dengan nasihat. Apa saja yang dibutuhkan kepada sesama kita untuk memberikan suatu
pertolongan, sebisa mungkin kita bisa menolong. Janji Rasulullah tadi apa? Allah pun akan menolong kita. Ya. Siap ya Pak ya? Siap kan? Itu ramasan perang Pak. Waktu perang itu ceritanya ketika perang itu Pak. Kan ada ghanimah kan itu, harta rampasan perang. Nanti antara surang itu milik Allah dan Rasulnya. Nanti dibagi oleh Rasulullah Pak. Ada ayat selanjutnya nanti ada Pak. Kita fokus dulu Pak ke ini tugas manusia ini. Kemudian tugas selanjutnya, tugas keberapa tadi ya? Kelima ya. Jadi ketika kita diperintahkan untuk bertakwa, maka jangan pelit. Gitu. Jangan pelit. Kita ambil contoh ini di surat At-Taqabun. At-Taqabun surat ke-64. Oh, ini udah ada. Ayat 16. 16. Di situ Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal la anfusikum wa may yuqa sahha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, sesuai dengan kemampuan. Kemudian, dan dengarlah serta taatlah. Nah ini poinnya. Dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dari kekikiran, pelit, mereka itulah orang yang beruntung. Ya. Jadi hakikatnya karena memang harta ini sesungguhnya milik Allah, maka kita diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian harta yang dititipkan kepada kita, karena ada hak orang lain pada harta diri kita. Nah ini juga orang yang menginfakkan hartanya, orang yang tidak pelit ini juga menjadi orang-orang atau ciri-ciri orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2 dan 3 itu Pak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus ya. Nanti ada ayatnya. Sebentar ya nanti. Nanti kita buka dulu, Pak. Iya. Baik, Pak Zul. Tadi sampai mana tadi ya? 5 ya. Mengenai jangan pelit ya. Itu menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa tadi, orang yang menginfakkan hartanya tadi. Juga contoh lain di surat Al-Munafikun, jangan sampai ketika ajal sudah datang mengatakan ingin sedekah. Ayat 9 apa 10 Pak? Ayat 10 kali ya. Ayat 10 Pak. Al-Munafikun surat 63. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayat ya ahadakumul maut. Ya. Ya. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum
kematian. Jadi udah ada peringatan ini Pak, jangan kita pelit dengan harta kita. Kita infakkan sebagian harta kita sebelum kematian. Sebab nanti kalau orang udah mati, di dalam ayat itu mengatakan, ya Allah hidupkanlah saya kembali sebentar saja. Agar apa? Untuk sedekah. Tuh berarti sedekah ini sesuatu perkataan nanti populer Pak. Perkataan yang akan diucapkan oleh banyak orang yang ketika hidup di dunia pelit Pak. Ya, dia minta dihidupkan kembali kan Pak, hanya untuk sedekah itu Pak. Itulah karena sejatinya orang yang dermawan itu akan dekat kepada Allah. Udah diberi tugas, dekat lagi ya. Kata Rasulullah SAW, as-sakhyu qaribun minallah. Orang dermawan itu dekat dengan Allah. Wa qaribum minanas, dekat dengan manusia. Wa qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Nah, wa ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sebaliknya, orang yang pelit yaitu al-bakhilu ba'idu minallah. Orang yang pelit itu jauh dari Allah. Wa ba'idu minanas, jauh dari manusia. Wa ba'idu minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribun minal jannah, wa qaribun minan nar, ya, jauh dari neraka. Dekat dengan neraka, itu orang yang pelit itu ya. Jadi tadi saya ulang, orang yang dermawan, loman itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sebaliknya, orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Udah tinggal pilih Pak. Nah itulah beberapa tugas yang diberikan kepada orang yang bertakwa. Tadi ada kira-kira ada 5. Di antaranya adalah untuk mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mempersiapkan bekal untuk hari esok, bergaul dengan orang yang benar, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan menginfakkan harta sebagian yang dititipkan pada kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Ya, mau tanya jawab atau ada yang nambahin? Monggo silahkan. Ntar Pak Jul, saya cari ayatnya dulu Pak. Ketika tadi bilang anjurannya kan ketika kita memberi atau kita dalam kondisi seperti itu dalam keadaan masih hidup ya, kan bawahnya. Tapi kan ada kata yang meninggal masih meninggalkan harta warisan. Harta warisan itu kan bisa juga dilakukan. Iya. Kalau harta warisannya udah dibagi dengan baik, benar. Iya. Iya. Kalau yang meninggal sudah nggak punya harta Pak. Yang punya harta yang masih hidup. Gitu. Tapi anaknya bisa mensedekahkan atas nama orang yang meninggal. Masih bisa Pak. Ya kalau anaknya tahu Pak, itu perlunya ilmu ya itu Pak. Makanya kalau sebisa mungkin ya kita bisa mencinta generasi yang soleh itu Pak. Karena anak yang soleh lah yang bisa mendoakan kepada kita.
Tadi apa ya Pak pertanyaan? Tadi kata milik Allah itu. Harta milik Allah ya. Mana milik Allah? 24 ya. Kalau nggak salah itu Ya. Kalau Rasul tidak bisa dipakai. Nah itu Pak Anto kayaknya pernah menyampaikan kok itu. Ada Anfal ayat Saya lupa ayatnya, ini saya cari dulu nih. berdewa milik Allah. Ayatnya berapa ya Pak Anto ya? Lupa saya. 24. Masih An-Anfal ya? Bukan apa kayaknya bukan. Bukan. Kalau gitu cari dulu Pak. Empat puluh satu, iya, 41 Pak Jul, ayatnya Al-Anfal ayat 41 itu pembagiannya itu. Ayatnya 21 ya. Nah ini 1/5 untuk Allah itu nanti kita lihat tafsirnya lagi Pak. Maksudnya bagaimana itu? Masa Allah dapat 1/5 itu? Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang maka 1/5 untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak yatim, orang miskin dan ibu sabil. Ya. Maka dia kamu beriman kepada Allah dan pada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad dari hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 1/5 ini 1/5 Allah, 1/5 Rasul, keadaan miskin, makin ada 5 rasul, anak yatim. Kalau antara kawasan perang itu dibaginya 5 1/5 atau 4/5 1/5 semuanya kan? ayatnya coba dibaca 1/5 Allah, 1/5 dari rasul itu. ya kan? Jadi 20% itu di 1/5 untuk Allah. Ya nanti buka tafsirnya dulu Pak. Baik kita tutup dulu ya. Nanti dilanjut diskusi. Demikian semoga ada manfaatnya tausiah pada pagi hari ini. Kita tutup dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.